Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema mendasar dari manajemen keuangan sebagai sebuah pendahuluan untuk memahami dan mendalami apa itu manajemen keuangan. Ini memang bukan video upload yang pertama tentang manajemen keuangan, tetapi inilah materi pertama untuk lebih memahami dulu apa itu manajemen keuangan, sehingga pada sesi-sesi selanjutnya nanti akan lebih mudah untuk mengetahui apa itu sebetulnya manajemen keuangan. Pada sesi ini, bagian ini kita punya beberapa agenda, yaitu yang pertama apa itu manajemen keuangan secara definisi, baik apa itu manajemen, apa itu keuangan, dan definisi manajemen keuangan. Kemudian kenapa perlu mempelajari manajemen keuangan bagi seorang manajer atau bahkan secara personal pribadi, kita perlu belajar dan memahami manajemen keuangan. Dan setelah itu kita akan masuk pada pembahasan inti kita tentang corporate finance atau keuangan bagi perusahaan, yang dimana corporate ini adalah merupakan ciri dari perusahaan, organisasi perusahaan yang sudah modern begitu. Sebelum kita membahas manajemen keuangan, maka kita perlu tahu dulu dua kata dari manajemen keuangan, yaitu yang pertama manajemen, dan nanti setelah ini kita akan bahas keuangannya, sehingga nanti apa itu definisi manajemen keuangan akan menjadi lebih jelas. Nah, kita mulai dari manajemen dulu. Manajemen itu bisa dilihat dari tiga perspektif. Perspektif pertama adalah seni, perspektif kedua adalah proses, dan perspektif ketiga adalah ilmu. Sebagai sebuah seni, art, yaitu art atau seni untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Kata kuncinya adalah seni mencapai tujuan melalui orang lain. Maka tujuan orang lain dan sebagai seni. Seni itu berarti ada pakem-pakem khusus, tetapi ini bisa dikembangkan. Dan kadang-kadang secara umum masyarakat memahami seni itu adalah tentang bakat. Maka kadang-kadang orang nggak pernah belajar, tapi ketika dia berbakat dan dia tahu pakem-pakemnya, hal-hal intinya, maka dia kemudian bisa mengembangkan itu menjadi sesuatu yang indah. Kemudian mencapai tujuan, karena definisi apapun tentang manajemen, maka hakikatnya adalah pencapaian tujuan. Manajemen ada karena untuk mencapai tujuan begitu. Maka tujuan ini selalu ada, dan disitulah heart atau intinya manajemen adalah di situ. Dan yang ketiga adalah melalui orang lain. Dalam satu manajemen, dalam satu organisasi, manajemen itu terjadi biasanya pada organisasi, dan organisasi terdiri atas banyak orang. Maka seorang manajer itu mencapai tujuannya bukan dengan dirinya sendiri, tetapi melalui orang lain yang dimanage oleh dia, dan dengan sumber daya yang lain, maka tujuan itu bisa tercapai. Dan sebagai sebuah seni, maka ini perlu adanya pengembangan dari bakat manusia atau sebagai bentuk budaya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ini perspektif pertama, yaitu manajemen sebagai seni. Perspektif kedua, dan inilah yang paling banyak digunakan dalam definisi manajemen, yaitu sebagai proses. Proses apa itu? Manajemen yang paling umum itu diterjemahkan sebagai proses POAC, yang paling gampang POAC gitu ya. Sering disingkat dengan itu, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. POAC. Meskipun POAC ini prosesnya nanti kadang-kadang berbeda, ada yang planning, kemudian design, directing, actuatingnya nanti ada directing, ada communicating, organizingnya mungkin juga ada coordinating di situ, communicating, macam-macam. Tetapi secara ringkas ini bisa disingkat menjadi 4, bahwa manajemen itu proses perencanaan, planning, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan, dan controlling, pengawasan atau pengendalian.
Nah, 4 proses ini itu ada untuk mencapai tujuan, tidak hanya pencapaian tujuan biasa, tetapi bagaimana tujuan itu bisa dicapai dengan efektif dan efisien. Planning itu perencanaan dimulai dengan penentuan tujuan. Nah, balik lagi ini, ketika untuk mencapai tujuan maka jelas dulu arahnya itu kemana, tujuannya itu kemana. Tujuan ini itu menjadi hal pertama ya, penetapan tujuan, sasaran, target, visi misi yang kalau strategik itu ada pada bagian planning yang pertama. Setelah itu kemudian penyusunan strategi, program, aktivitas, anggaran, ini termasuk dalam planning. Kemudian organizing, mengorganisasikan. Proses pengorganisasian ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan perencanaan ini itu perlu dibagi-bagi dalam tugas-tugas yang sama, dan kemudian sumber daya termasuk di dalamnya sumber daya manusia, keuangan, dan yang lain itu kemudian dikelompok-kelompokkan dan di-deploy atau disalurkan kepada masing-masing bagian itu. Untuk kemudian dari proses pengorganisasian ini, kalau manusia nanti ada struktur organisasi, kalau kemudian di keuangannya pembagian keuangan ya, plotting keuangan, kemudian sumber daya yang lain nanti juga dialokasikan berdasarkan masing-masing bagian pada gugus tugas yang sama. Kemudian actuating, ini beda dengan acting atau tindakan. Actuating adalah menggerakkan. Artinya menggerakkan di sini adalah, maka kadang-kadang ini dibagi lagi menjadi proses motivasi, proses komunikasi, proses kepemimpinan. Ini adalah bagaimana metode-metode dan hal-hal yang perlu dipahami oleh seorang manajer untuk dia menggerakkan orang lain lewat memotivasi, mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan program, strategi, anggaran, dan lain sebagainya. Dengan kepemimpinan, bagaimana mempengaruhi proses itu semua. Kemudian controlling atau pengendalian, kadang-kadang juga disebut pengawasan, tapi saya lebih cenderung pada pengendalian. Pengendalian ini dilakukan adalah untuk bagaimana memastikan tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan, dan kalau mengukur hasilnya sehingga bisa nanti adanya umpan balik pada masing-masing proses, baik planning, organizing, actuating, untuk kemudian diambil tindakan-tindakan perbaikan sehingga tujuannya bisa tercapai, dan tercapainya dengan efektif dan efisien. Efektif adalah melakukan yang benar, dan efisien adalah melakukan dengan benar. Ya, efektif itu kalau saya contohkan, kalau Anda ingin pergi ke satu tempat, maka dikatakan efektif kalau bisa mencapai tujuan tersebut. Tapi kalau efisien itu adalah mencapai tujuan tersebut tetapi dengan sumber daya yang minimal atau dengan hasil yang maksimal dengan sumber daya tertentu. Ya, maka keefisiensi itu nanti berbandingan output dan input. Kalau efektif adalah tercapainya tujuan atau tidak. Contoh, kalau Anda kuliah dikatakan efektif itu kalau tercapainya tujuan. Apa itu? Kompetensinya dapat, kemudian lulus, itu efektif. Tapi kalau efisien itu mungkin dengan sumber daya yang minimal tapi Anda tetap lulus. Dengan sumber daya yang minimal Anda dapat kompetensi, atau Anda dapat kompetensi yang lebih banyak dengan keluarnya sumber daya yang sama, dengan waktu yang sama-sama mungkin 3,5 sampai 4 tahun, tapi hasil kompetensinya dan lulusnya tetap tercapai. Itu makanya lebih efisien. Perbandingannya adalah input dan output. Ini adalah definisi manajemen yang paling umum. Dan yang selanjutnya adalah sebagai ilmu. Maka manajemen ini adalah mempelajari bagaimana proses ini, proses pencapaian tujuan dengan efektif dan efisien itu bisa dipelajari dan merupakan kodifikasi atau kesimpulan-kesimpulan dari berbagai macam penelitian yang dilakukan secara ilmiah atau disebut dengan metode ilmiah dalam mengatasi masalah organisasi. Apa itu masalah organisasi? Adalah pencapaian tujuan, yaitu bahwa manajemen ada karena untuk mencapai tujuan itu tidak mudah. Disitulah adanya manajemen itu. Nah, pencapaian ini dilakukan dengan berbagai macam penelitian, kodifikasi, sehingga sebagai ilmu manajemen maka ini dapat dipelajari. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, oh saya nggak berbakat jadi manajer, saya nggak berbakat menjadi pemimpin, maka dengan ilmu manajemen ini maka
itu bisa, keterampilan, kompetensi itu bisa dipelajari. Nah, keuangan. Kalau kita bicara keuangan, secara umum saja, secara logika, ada dua aktivitas yang umum dilakukan di keuangan adalah bagaimana mendapatkan uang, mendapatkan modal, yaitu funding, dan yang kedua adalah bagaimana membelanjakan modal atau disebut dengan aktivitas investing. Intinya keuangan itu di mana saja adalah itu. Kita mau ngomong di perusahaan, ya perusahaan itu bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana mengalokasikan dana. Perusahaan itu sebetulnya mereka juga nggak punya dana, tapi mereka bisa mencari dana, mereka bisa menjambi sumber pendanaan. Pemerintah, manajemen keuangan publik untuk pemerintah umpamanya, pemerintah bagaimana mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk melayani masyarakatnya. Pribadi kita, bagaimana kita bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan kita, untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan dan keinginan, dan kemudian mengalokasikannya bagaimana. Itu sebetulnya inti dari keuangan di dua aktivitas ini. Sehingga kalau kita bicara manajemen keuangan pribadi, bagaimana kita bisa mendapatkan dana dan bagaimana kita membelanjakan dana sehingga kesejahteraannya tercapai. Kalau di masyarakat publik, bagaimana kemudian pemerintahannya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kalau di perusahaan lah, nanti itu yang akan kita diskusikan. Nah, maka manajemen keuangan ini versi saya ya, bisa didefinisikan sebagai aktivitas manajemen, dan kalau kita konteksnya kita bicara untuk perusahaan, untuk corporate, maka ini karena pembahasan kita nanti lebih fokus pada manajemen keuangan perusahaan ya, lebih ke sana, meskipun kita juga bisa menerapkan hal ini untuk pribadi. Ya, maka aktivitas manajemen yaitu planning, organizing, actuating, controlling dengan ilmu, dengan seni untuk memperoleh modal dan menggunakannya, membelanjakan modal dan memperoleh modal dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan itu macam-macam, tapi ketika kita bicara tentang aktivitas manajemen keuangan dan perspektif modal, di mana di keuangan itu dibicarakan bahwa perusahaan ada itu karena adanya modal yang membuat perusahaan itu ada, sehingga yang paling penting menurut perspektif modal dan perspektif manajemen keuangan adalah investor. Kenapa? Karena investor itu yang menyediakan modalnya. Yaitu perspektif tujuan perusahaan, perspektif modal ini adalah menghasilkan pengembalian yang dapat digunakan oleh investor. Sehingga salah satu aktivitas penting manajemen keuangan adalah selain mendapatkan dan membelanjakan adalah bagaimana distribusi atau pengembalian investasi kepada investor itu. Maka ini menjadi salah satu bahasan di manajemen keuangan juga. Ya, maka kalau dikatakan dua dasarnya adalah funding dan investing. Bagaimana funding ini mendapatkan modal dari berbagai macam sumber, termasuk dari investor, untuk kemudian dialokasikan dan dibelanjakan. Tetapi diinvestasikan ini adalah bagaimana nanti bisa mendapatkan laba, sehingga umpamanya fundingnya perusahaan didirikan dengan modal 1 miliar, tetapi investor menginginkan tingkat keuntungan 20%. Maka bagaimana perusahaan mengelola untuk bisa mendapatkan lebih dari 20%, sehingga 20%-nya nanti dikasihkan kepada investor, yang sisanya itu nanti yang digunakan oleh perusahaan dan segenap jajarannya. Nah, disinilah kemudian ini pentingnya bagaimana mengalokasikan pembelanjaan modal itu, baik untuk jangka pendek nanti yang modal kerja maupun jangka panjang yang capital budgeting. Dan setelah itu ketika hasilnya sudah ada lebih banyak, maka bagaimana distribusi pengembalian modal kepada investor, kepada karyawan, kepada pemerintah, kepada yang lain, itu menjadi hal pembahasan di sini. Nah, kita akan membicarakan dalam konteks nanti adalah konteks perusahaan corporate. Perusahaannya pun tidak sembarang perusahaan, tapi adalah corporate, yaitu perusahaan bentuk perusahaan yang paling modern gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan coba refleksi personal finance, ya, keuangan pribadi. Jangan sampai kita tahu prinsip-prinsip pengelolaan keuangan perusahaan, tapi untuk keuangan pribadinya itu berantakan, itu menjadi tidak pas begitu ya. Tetapi maka sebelum ke sana, nanti kita akan diskusikan dulu ini refleksi personal finance secara singkat. Sebetulnya bagaimana sih manusia itu, orang-orang pada umumnya itu mendapatkan dana, dan
Ini intinya di situ, karena mengalokasikan dana saya rasa semuanya juga sudah punya pola, tetapi kita juga bisa tahu bagaimana sebetulnya pribadi itu mengalokasikan dananya. Dan ini saya ambilkan dari buku populer, yaitu buku Robert T. Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. Ini kalau di buku manajemen keuangan yang bicara tentang perusahaan nggak ada ini bahasan ini ya. Dan bahasan ini memang bahasan populer ini. Ini bukan bahasan ilmiah tetapi bahasan populer. Tapi saya sampaikan untuk mendorong jangan sampai mengelola perusahaan manajemen keuangannya bagus tapi mengelola diri sendiri nggak baik gitu ya. Ini sebagai refleksi saja, refleksi untuk melihat pengelolaan keuangan kita gimana sih. Sehingga apa prinsip-prinsip nanti di manajemen keuangan secara umum itu bisa diterapkan untuk pribadi kita. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki dalam bukunya yang disebut yang cukup terkenal yaitu Cash Flow Quadrant, di sebelum ini ada bukunya Rich Dad Poor Dad, Guide to Investing dan yang lain buku populer. Saya sarankan Anda membaca buku ini karena buku ini cukup menarik dan pembahasannya tidak terlalu ilmiah dan tidak terlalu teoretik sehingga mudah dipahami. Nah, menurut Robert T. Kiyosaki Cash Flow Quadrant, seseorang itu mendapatkan dana, mendapatkan uang, mendapatkan pendapatan karena perannya sebagai salah satu atau gabungan dari beberapa perannya, dan ini dibagi menjadi 4 peran. Employee, tadi employee adalah karyawan, you have a job. Kemudian self-employed, you own a job, Anda punya pekerjaan. Ini yang disebut employee dan self-employed, ini kuadran kiri. Dan yang business owner dan investor itu adalah kuadran kanan. Nah, ini kalau dibagi 2 besar adalah pendapatan kuadran kiri sama kuadran kanan. Tapi kalau dibagi menjadi 4 langsung, ini menjadi ESBI, employee, self-employed, business owner, dan investor. Kita masuk dulu employee. Apa itu employee? Employee karyawan. You have a job. Anda punya pekerjaan dan digaji, mendapatkan upah atau gaji dari pekerjaan tersebut. Sifatnya rutin, dapatnya hampir pasti dan tergantung dari yang mempekerjakan. Kalau kerja dapat pekerjaan ya kalau dipekerjakan kemudian dibayar maka akan mendapatkan pekerjaan. Kalau pengen penghasilan yang lebih banyak maka kerja lebih keras, kerja lebih baik, dan kemudian naik pangkat. Dengan naik pangkat itu akan naik penghasilannya. Itu employee ya. Kemudian yang kedua adalah self-employed, you own a job. You own a job itu berarti Anda memiliki pekerjaan. Memiliki itu artinya Anda punya independensi di pekerjaan. Contoh, orang yang mempekerjakan diri sendiri ya. Contohnya kalau yang modern itu dokter ya. Contoh, dokter itu bisa employee. Sebagai employee dia kerja di rumah sakit, kerja di klinik. Itu dia akan mendapatkan uang dari gaji atau upah yang didapatkannya. Kalau sebagai self-employed, dia mempekerjakan dirinya sendiri. Kalau ada pasien yang ingin konsultasi, ingin periksa, maka dia akan mendapat uang. Tapi kalau tidak ada pasien, ya nggak ada uang. Atau yang mau operasi, kalau sudah spesialis ya, spesialis bedah maunya operasi, ya dia dapat uang. Kalau tidak. Nah, ini contoh dokter itu bisa employee, bisa self-employed, bisa mempekerjakan dirinya sendiri. Ya, mempekerjakan diri sendiri tadi yang keren adalah seperti dokter. Yang nggak keren ya tukang bangunan umpamanya. Tukang bangunan dapat job, dapat order, ada proyek, ya dia kerja self-employed. Atau kalau dia proyeknya jalan terus, ya ikut perusahaan, ya itu berarti dia sebagai employee. Tahu bedanya ya, employee dan self-employed. Ini kuadran kiri. Kuadran kiri ini ciri khasnya adalah yang disebut dengan pendapatan aktif. Kalau dia bekerja, dia dapat uang. Kalau dia nggak bekerja, nggak dapat uang. Kemudian ada kuadran kanan, yaitu business owner dan investor. Business owner ini you own a system and people work for you. Anda itu punya sistem dan punya orang-orang yang bekerja untuk Anda. Jadi business owner ini dia cirinya 2, sistem dan orang yang kerja bukan Anda. Kalau di employee dan self-employed, Anda yang kerja untuk uang gitu. Ya, Anda kerja supaya dapat uang gitu. Kalau di sini yang kerja adalah sistem dan orang lain. Sistem dan orang lain itu yang bekerja, tapi Anda mempersiapkan sistem itu sehingga orang-orang yang bekerja pada sistem itu akan memberikan sebagian keuntungan buat Anda. Maka ini business owner. Banyak orang yang berpikir dia sebagai business owner tapi sebetulnya dia self-employed. Contohnya,
punya kios di pasar. Kalau dia buka kios itu, dia mempromosikan kios itu, maka dia dapat uang. Tapi kalau dia nggak buka kiosnya, nggak dapat uang, dia nggak buka kiosnya, nggak buka di pasar, maka dia nggak dapat uang. Maka dia self-employed, bukan business owner. Kalau business owner itu dia sudah punya orang yang jaga di situ, dia sudah punya kasir, sudah ada pelayan, ada supplier, kemudian dia menghimpun itu semua dengan sistem informasi, teknologi, peralatan, sehingga dia bisa pergi jalan-jalan, nggak ngurusi perusahaannya, mungkin sesekali saja, tapi dia selalu mendapatkan uang dari situ. Itu cirinya business owner. Yang terakhir adalah investor. Nah, investor ini money works for you. Uang yang kerja buat Anda, bukan Anda yang kerja untuk uang. Contohnya gimana? Uang yang nggak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika uang yang dikerjakan, uang yang bekerja untuk dia, contohnya uang kemudian dibelikan tanahnya kemudian disewakan, maka dia mendapat sewa dari tanah ini. Dia punya uangnya ini dipekerjakan dengan sebagai tanahnya disewakan, dia mendapatkan yang disebut dengan uang sewa. Uang sewa inilah yang merupakan hasil dari kerja uangnya sendiri yang tadi dibelikan tanah, ya, atau diinvestasikan dalam bentuk saham, dalam bentuk obligasi, atau dibelikan rumahnya nanti kemudian dia disewakan juga, dibelikan mobil tapi mobilnya bukan untuk dipakai, untuk disewakan, sehingga dia menghasilkan penghasilan dari situ, ya, money works for you. Nah, dari mana ini sebetulnya penghasilan yang didapat oleh seseorang itu? Maka dia bisa saja dia mendapat dari empat-empatnya. Seorang dokter, dia juga karyawan, kerja di klinik, kerja di ini, tapi juga dia self-employed atau freelance gitu ya kerjanya. Tapi dia juga punya business owner, dia punya bisnis yang lain umpamanya, atau dia punya klinik itu sendiri, klinik yang lain dia punya klinik sendiri, atau punya produk sendiri, ya, produk kecantikan, dokter kecantikan kulit dan kelamin umpamanya punya produk kecantikan yang kemudian dia bikin sedemikian rupa, atau dia investor, dia punya investasi tanah, rumah, saham, obligasi dan yang lain, deposito yang uang itu hanya bekerja untuk dia. Nah, menurut Robert Kiyosaki, meskipun bisa dia dapat dari empat-empatnya, tapi dia ada di kuadran mana itu tergantung dari pendapatan yang paling banyak itu dari mana. Apakah dari employee, self-employed, business owner, atau dari investor. Pendapatan terbesarnya disitulah posisi kuadrannya. Nah, yang kuadran kanan itu adalah pendapatan pasif, yang kuadran kiri yang pendapatan aktif. Kalau aktif harus kerja terus, kalau pendapatan pasif nggak perlu kerja, yang kerja adalah orang lain dan sistem, business owner, atau yang kerja uangnya melalui aset-aset yang dimiliki itu adalah investor. Nah, masing-masing posisi ini biasanya tipe pembelanjaannya juga berbeda. Employee biasanya kalau punya uang ya untuk konsumsi. Self-employed begitu, kalau dia pengen konsumsi dia harus kerja dulu, nanti dapat dari penghasilannya dia digunakan untuk pembelanjaan. Yang dipikirkan adalah dapat uang dari yang mempekerjakan atau dari pekerjaannya, dari situ kemudian dia membelanjakan. Tapi dia jarang sekali orang-orang di employee dan self-employed ini yang berpikir untuk masuk ke business owner atau bahkan investor dengan alasan sulit, nggak tahu lah dan lain sebagainya. Meskipun kadang-kadang kalau ditanya mereka pingin tapi nggak bisa gitu. Nah, apa yang membuat itu bisa? Yang membuat bisa adalah nanti yang disebut dengan financial literacy. Untuk masuk ke business owner dan investor itu butuh kecerdasan keuangan atau financial literacy di sini. Nah, di manajemen keuangan itu seharusnya Anda mendapatkan ini. Bagaimana aset itu bisa bekerja untuk kita sehingga menghasilkan keuangan? Bagaimana sistem bisnis dan orang lain itu bisa bekerja untuk kita ini ya. Nah, ini sebagai sebagai refleksi kita di posisi yang mana yang kita inginkan, posisi mana kita sekarang dan posisi besok mana yang ini. Ya, apakah Anda ingin jadi employee atau self-employed atau business owner atau investor? Masing-masing dengan polanya sendiri. Biasanya employee dan self-employed fokusnya pada dapat uang dari yang mempekerjakan atau dari bosnya atau dari yang memberikan pekerjaan kemudian dibelanjakan. Tapi kalau di business owner dan investor adalah bagaimana dapat uang, menyiapkan sistem orang-orang yang bekerja untuk dia dan kemudian asetnya itu bekerja untuk dia sehingga dia tidak perlu bekerja, tapi dia tetap
punya penghasilan, maka disebutnya adalah pendapatan pasif, passive income, nggak perlu kerja tapi dapat uang. Kalau di employee dan self-employed dia harus bekerja untuk itu. Fokus kita bukan pada personal finance, meskipun itu penting dan itu pelajari, tapi nanti pada sesi ini, khusus sesi-sesi manajemen keuangan, kita akan lebih fokus pada corporate finance, yaitu keuangan untuk perusahaan. Yaitu manajemen, kita akan bahas manajemen keuangan, bukan perspektif personal, meskipun nanti prinsip-prinsipnya bisa digunakan untuk perspektif personal, tapi fokus kita adalah pada perspektif organisasi modern, dan organisasi modern itu yang disebut dengan korporasi. Corporation di Indonesia dikenal dengan PT, perseroan terbatas, meskipun tidak hanya perseroan terbatas, banyak, tapi yang umum, yang banyak itu. Kemudian tujuan perusahaan. Kenapa perusahaan ada secara teoretik, dan ketika orang-orang ditanya mau bikin perusahaan buat apa, biasanya mereka akan cari untung gitu, cari laba. Dan dalam teori-teori ekonomi keuangan, selalu pelaku ekonomi diasumsikan bahwa dia memaksimalkan laba. Kenapa memaksimalkan laba? Karena ini bagian dari memaksimalkan kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Pertanyaannya. Kesejahteraan pemilik tentu saja, tetapi untuk pemilik ini bisa sejahtera, dia perlu memperhatikan kesejahteraan yang lain. Kenapa sih, atau apa alasannya perlu belajar manajemen keuangan? Mempelajari manajemen keuangan ini perlu dilakukan oleh semua manajer, perlu untuk mempelajari manajemen keuangan. Maka kadang-kadang ada materi yang disebut finance for non-finance, keuangan untuk orang-orang non-keuangan. Kenapa? Karena semua orang non-keuangan itu juga perlu belajar manajemen keuangan, karena semua aktivitas perusahaan dan aktivitas organisasi tidak bisa dipisahkan dari yang namanya aktivitas keuangan. Semua organisasi butuh uang, semua organisasi perlu mengalokasikan dananya dengan efektif dan efisien. Maka kita juga perlu melihat sebagai seorang manajer apapun itu, tidak meskipun dia bukan manajemen keuangan, contoh dia sebagai manajer pemasaran, manajer operasional, manajer produksi, manajer promosi, manajer periklanan, manajer penelitian dan pengembangan produk, manajer apapun, manajer SDM, apapun itu, pasti dia terkait dengan masalah uang. Apa itu? Bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana mengalokasikan dana. Mengalokasikan dananya disebut dengan investing, mendapatkan dananya disebut dengan funding atau financing. Karena semua manajer itu mengidentifikasi dan memilih strategi perusahaan dan proyek-proyek atau aktivitas-aktivitas atau program-program yang menambah nilai bagi perusahaan. Semua orang harus mikir ini. Kalau tidak, dia tidak punya kontribusi pada perusahaan dan dia biasanya dikeluarkan dari perusahaan. Begitu juga dengan funding. Setelah dia tahu saya perlu apa untuk mendapatkan ini, aktivitas-aktivitas apa yang mendapatkan supaya saya bisa bisa membelanjakan dana, itu pasti perlu cari sumbernya. Yaitu maka dia perlu memperkirakan kebutuhan dana perusahaan dan menggunakan strategi yang sesuai untuk mendapatkan dana tersebut. Dana ini dari mana? Sebagai seorang manajer pemasaran umpamanya, dia perlu promosi, dia perlu mengiklankan produknya, dia perlu membuat distribusi, dia perlu mendesain produk yang baik, packaging yang baik, nanti dikaitkan sama bagian produksi. Tapi dia perlu menjelaskan kenapa kok iklannya harus begini, kenapa kok promosinya harus seperti ini, kenapa distribusinya harus begini. Karena dia harus berpikir bagaimana ini investasinya bisa menghasilkan yang lebih baik dan efektif, efisien. Begitu juga manajemen produksi, dia untuk memproduksi itu nilai tambah berapa yang yang dihasilkan, itu juga bagian dari investing, dan dari situ dia bisa meyakinkan bagian keuangan atau investornya untuk menginvestasi pada dia. Nah, kita mengakui bahwa bentuk perusahaan itu bisa macam-macam. Secara umum dan di berbagai literatur keuangan itu dibagi menjadi 3. Perusahaan yang kepemilikannya pribadi, individu, dan ini perusahaan yang paling banyak di Indonesia itu sebetulnya, dan di dunia mungkin adalah perusahaan yang kepemilikan individu ini dimiliki sendiri. Biasanya UKM itu pemiliknya ya satu, yaitu begitu ya, atau keluarganya. Ini kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi atau sole proprietorship ini adalah
cirinya, keunggulannya adalah mudah bentuknya. Maka kita lihat banyak sekali perusahaan yang model seperti ini, punya sendiri, sederhana begitu ya, maka aturannya juga sederhana sedikit. Anda bisnis online itu juga perusahaan pribadi, Anda bikin kios, bisnis individu itu sifatnya pribadi. Cuma masalahnya adalah kelemahannya, yaitu yang pertama, kelemahannya keberlanjutannya dipertanyakan. Biasanya kalau orang yang mendirikan yang punya itu mati, maka perusahaannya juga mati biasanya. Maka keberlanjutannya dipertanyakan, maka dia nggak gampang dapat modal begitu ya. Yang kedua, kewajibannya tak terbatas. Artinya kewajibannya tak terbatas ini ya, apapun yang terjadi dan konsekuensi dari usahanya itu, maka dia tidak dipisahkan dari dia sebagai pemilik usaha itu. Contoh, usahanya terbakar, kemudian bakal perusahaan tetangganya, maka dia harus tanggung jawab terhadap tetangganya itu. Kemudian usahanya terbakar, barang-barang modalnya itu ternyata masih utang, suppliernya nagih utang, ya nagih utangnya sama pemilik itu, dia tidak ada alasan lain untuk ini, sehingga kewajibannya tak terbatas, tidak terbatas hanya modal yang sudah disampaikan. Kemudian kesulitan mendapat modal untuk tumbuh. Mungkin kalau masih cari modal sifatnya kecil, it's okay, atas nama pribadi menjadi jaminan bisa. Tapi ketika sudah menginginkan dalam jumlah besar, mungkin miliar apalagi triliun, itu biasanya kepemilikan pribadi sudah tidak relevan lagi. Nanti akan nyari bentuk hukum yang jauh lebih kuat dari itu, yaitu nanti yang halnya adalah korporasi. Biasanya kepemilikan pribadi ini kalau berkembang, nanti mereka akan cari yang disebut dengan kemitraan, cari mitra. Ya, cari mitra. Kenapa? Karena nanti terus bentuk yang namanya sinergi. Contoh, kalau ada satu orang yang ahli di bidang pemasaran, kemudian dia cari kerjasama. Kalau dia kerja sendiri mungkin hasilnya 100 begitu. Dia cari kerjasama, wah tapi saya kalau produksi jelek, saya cari orang yang bisa produksi ya. Tapi karena ini masih ngerintis, ayo kerjasama saja, mitra, partner lah. Cari partner yang ahli produksi. Yang produksi juga sama, dia sehari bisa bikin 100. Sedangkan tadi partnernya yang awal, anggaplah A, yang pintar produksi B begitu ya. A dan B ini kerjasama, A penanti marketing, B itu sebagai produsen. A dan B kerjasama, maka terbentuklah kerjasama. Kalau nggak kerjasama mereka dapat 100 dan 100. Tapi setelah kerjasama, karena B ini hebat produksi, dia fokus produksi, nggak perlu mikir jualan. Sedangkan yang A itu ahli jualan, nggak perlu mikir produksi. Maka ternyata B ini bisa produksi produksinya kalau fokus bisa sampai 500 barangkali. 500, begitu pula A jualkan 500, enggak ada masalah, kami bisa jualkan 500. Akhirnya A dan B kerjasama menghasilkan justru hasilnya adalah 500. Padahal kalau mereka bekerja masing-masing hanya dapat 100 dan 100, kalau dijumlahkan 200, tapi hasilnya menjadi jauh lebih banyak karena mereka fokus pada keahliannya masing-masing. Nah, inilah sinergi. Kelemahannya ya, keunggulannya ya sama dengan mudah bentuk, sedikit aturan, tapi tetap aturannya agak lebih banyak, pembentukannya lebih sulit karena perlu adanya perjanjian dan bahkan bentuk kemitraan. Contohnya apa badan hukum yang kemitraan ini? Contohnya adalah CV kalau di Indonesia, ya CV. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya sebagaimana perusahaan pribadi, keberlanjutan dipertanyakan karena ini tergantung dari pendiri dan mitra-mitranya. Kemudian kewajibannya juga tetap terbatas, mitra-mitra itu juga saling bertanggung jawab, dan kesulitan mendapatkan modal untuk tumbuh ketika mau lebih besar. Dan kelemahan yang mulai timbul ketika ada kemitraan biasanya konflik. A merasa bahwa yang penting adalah jualan, B merasa bahwa yang penting adalah produksi, dan masing-masing kadang-kadang mementingkan dirinya sendiri, maka terjadilah konflik kepentingan di situ. Dan selanjutnya nanti yang akan lebih kita diskusikan dan kita bahas adalah korporasi, yaitu perusahaan berbadan hukum yang memisahkan antara pemilik dan manajer. Pemiliknya sendiri, manajernya sendiri. Contoh, nanti kalau di perseroan terbatas ada pemiliknya adalah pemegang saham, kemudian direksinya itu adalah manajernya yang ditunjuk. Bisa enggak menjadi satu? Ya bisa saja. Pemiliknya satu nunjuk dia sendiri ya silahkan, atau pemilik mayoritas menunjuk dirinya sendiri bisa kan. Tetapi secara badan hukum ini harusnya terpisah antara siapa yang manajer sebagai modal sendiri, sebagai manajer sendiri. Keunggulannya adalah keberlanjutannya lebih terjaga, karena kalau pemegang sahamnya
mati masih ada ahli warisnya. Kalau manajernya mati, masih bisa pemegang saham menunjuk manajer yang lain. Maka keberlanjutannya relatif lebih terjaga. Mudah perubahan kepemilikan. Pemilik yang lama bosan tinggal jual itu ya, asal dia mau yang beli. Dan kewajibannya terbatas. Artinya orang yang pemodalnya itu hanya terbatas kewajibannya hanya pada penyertaan modal. Di luar itu menjadi tanggung jawab manajemen. Tapi kelemahannya ini pajaknya biasanya. Kalau perusahaan sudah korporasi pajaknya tinggi dan double, bahkan ada pajak pribadi, pajak pribadi ya, dan ada pajak badan hukumnya itu sendiri, perusahaannya itu sendiri punya kena pajak, sehingga double itu pajaknya. Kemudian biaya pendiriannya juga mahal, modalnya juga biasanya lebih besar, dan ada biaya pelaporan. Artinya manajer harus melaporkan kepada pemegang saham. Nah, masing-masing punya keunggulan dan kelemahan, tetapi nanti kita akan lebih fokus pada bicaranya pada level korporasi, dan korporasi yang paling umum adalah pada PT. Nah, perusahaan korporasi yang di Indonesia yang paling banyak itu adalah PT, perseroan terbatas. Tadi dikatakan terbatas, kenapa terbatas? Karena kewajiban pemiliknya, yaitu perseroannya, pemegang sahamnya, itu hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Nah, PT di Indonesia secara kepemilikan bisa dibagi dua. Secara kepemilikan publik itu bisa dibagi dua, yang disebut perusahaan publik atau PT yang terbuka. Cirinya biasanya di belakangnya ada PT PT apa begitu, TBK. Pokoknya PT Telkom Indonesia, TBK. TBK itu melihatkan bahwa dia adalah perusahaan yang sudah terbuka. Kemudian ada PT yang sifatnya tertutup. Kalau yang terbuka artinya kepemilikan saham bisa oleh masyarakat melalui penawaran saham publik. Perusahaan itu sudah IPO, Initial Public Offering, penawaran saham perdana di pasar atau di pasar, baik pasar modal yang pertama kali di pasar primer maupun di pasar modal antar pemegang saham itu ya, antar investornya di pasar modal, yaitu yang disebut dengan pasar sekunder. Tujuan IPO itu apa sih? Atau right issue ya. IPO itu yang pertama. Kalau right issue itu menerbitkan saham yang bukan yang pertama tapi yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan uang kas untuk panen gitu ya, untuk panen. Pendiri atau pemilik sebelumnya panen sebagian hasil. Dan yang utama kenapa PT itu menjadi PT terbuka biasanya adalah tujuannya kesempatan untuk mendapatkan utang dan ekuitas baru yang lebih mudah. Artinya lebih mudah itu lebih terbuka, jumlahnya lebih besar, itu juga lebih mudah didapatkan, dan dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara umum yang lebih luas. Tapi kalau PT-nya tertutup, karena namanya aja PT tertutup, artinya pemiliknya itu tidak memperdagangkan sahamnya di pasar modal, dan kebanyakan sebagian besar itu di Indonesia adalah PT tertutup, yaitu dimiliki oleh pendiri atau pemilik yang membeli dari pendiri atau pemilik sebelumnya secara tertutup, tidak melalui pasar saham. Kalau PT terbuka, kepemilikannya bisa diperjualbelikan di pasar saham. Nah, di Indonesia memang PT terbuka sampai dengan 2020 ini baru 600-an ya, belum sampai 700, apalagi ada pandemi corona ini, kesempatan nyari modal di pasar modal jadi jauh berkurang karena investor lebih berhati-hati dan menarik dananya dari pasar modal. Dan sebagian besar perusahaan itu PT tertutup. Tetapi ini bukan pembahasan yang ada di langit ya. Sehari-hari kita, hampir semua aktivitas kita tidak bisa dipisahkan dari PT perseroan terbatas ini. Bahkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita mungkin selalu terkait sama PT-PT ini, termasuk PT terbuka yang jumlahnya meskipun sedikit gitu ya. Kita lihat TV, sebagian besar sudah TBK. Kita menggunakan ponsel itu juga perusahaan-perusahaan TBK, apakah di sana Samsung umpamanya di Korea, atau di Indonesia sendiri mungkin XL, Indosat, kemudian Simpati atau Telkomsel, itu juga anak perusahaan dari PT Telkom yang sudah TBK. Kita naik kendaraan itu adalah hasil dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah TBK. Kita makan nasi itu
pupuknya itu juga PT, ya, PT pemerintah, BUMN, kemudian mungkin transportasinya dan lain sebagainya. Pendek kata, hampir semua aspek kehidupan kita agak susah dipisahkan dari PT-PT ini, sehingga ketika kita membicarakan PT atau perusahaan terbatas, sebetulnya kita membicarakan kegiatan sehari-hari kita yang secara sadar atau tidak langsung sadar kita dilayani oleh perusahaan-perusahaan PT-PT itu. Cuma kita lebih banyak sebagai konsumen. Nah, saatnya kita berpikir bahwa kita sebagai produsen atau pemilik dari perusahaan-perusahaan itu melalui kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan itu, menjadi investor tentu saja. Kita akan membicarakan sebagai bahasan manajemen keuangan karena kita mengasumsikan diri kita sebagai manajer keuangan, dan sebagai manajemen maka tugas manajemen karena tadi terpisah dalam korporasi itu manajer dan pemilik itu terpisah secara badan hukum, meskipun secara pelaksanaan bisa itu di handle oleh dua-duanya, tapi ada pihak yang hanya pemegang saham, ada pihak yang sebagai manajemen, yaitu direksi. Nah, direksi seharusnya tujuan utama manajer, yaitu direksi atau CEO, Chief Executive Officer, itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Artinya memaksimalkan nilai perusahaan, mereka dipasrahi oleh pemegang saham, oleh pemodal. Ini perusahaannya diurus yang baik. Kalau diurus yang baik, kamu juga dapat fasilitas yang baik, dapat gaji yang besar, dapat tunjangan-tunjangan yang menarik, dapat bonus-bonus yang juga besar, ya, maka dia diiming-imingi dengan itu. Tapi kalau nilai perusahaannya jelek, nilai perusahaannya kecil, yang menurun, maka ya sebaliknya dia bisa jadi dipecat. Nah, maka manajer itu secara teoritis tujuannya adalah memaksimalkan nilai perusahaan, karena memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan, yaitu shareholders atau pemegang saham perusahaan. Maka ukurannya apa? Manajer itu dianggap berhasil. Ukuran perusahaan manajer itu dianggap berhasil secara umum ini kalau untuk perusahaan yang sudah publik, sudah IPO, sudah menjadi perusahaan publik TBK tadi, maka ukurannya adalah harga sahamnya. Harga sahamnya meningkat. Kalau investor senang, investor akan beli saham itu terus, karena beli saham itu terus maka harganya naik terus, maka pemegang sahamnya akan, kekayaannya juga akan naik karena seiring dengan kenaikan nilai sahamnya. Tapi kalau untuk perusahaan yang tidak TBK, maka lebih diukur dengan dividennya, ya. Tetapi secara umum kalau perusahaan TBK pun itu juga nanti diukur dari dividen dan diukur dari harga sahamnya, hanya beda orientasinya. Maka kalau kebanyakan PT tertutup, yaitu nanti ukurannya dari laba perusahaannya berapa dan dividen yang dibagikan berapa. Dividen ini nanti yang laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Maka tugas manajer sebagai apa yang sudah diamanatkan oleh pemegang saham, tugas manajer adalah memaksimalkan nilai perusahaannya. Otomatis tujuan itu bukan hanya tujuan tunggal, karena untuk memaksimalkan nilai perusahaan itu secara etis, secara kemasyarakatan, dia harus bertanggung jawab terhadap masyarakat secara umum, pada pemerintah dan yang lain sebagainya, karena pemilik perusahaan, pemegang saham dan manajer juga bagian dari masyarakat. Ini secara etika. Karena adanya pemisahan dalam korporasi, dalam lembaga antara pemilik dan pengelola, maka timbul yang namanya konflik keagenan atau agency problem. Ini berdasarkan teori keagenan, yaitu adanya konflik kepentingan antara agent, yaitu pengelola, dengan prinsipal, yaitu pemilik dana atau pemberi amanat. Masalah keagenan ini atau teori agency ini muncul karena tadi pemisahan kepentingan, pemisahan antara pemilik dengan pengelola. Antara pemiliknya adalah pemiliknya itu sebagai prinsipal, yaitu sebagai pemegang saham, sedangkan agent itu sebagai pengelola, yaitu manajernya. Nah, seringkali manajer itu yang seharusnya mengelola perusahaan untuk kepentingan pemilik, tapi mereka kemudian bertindak untuk kepentingannya pribadi.
dan bukan untuk kepentingannya prinsipal sebagaimana yang diamanahkan. Kenapa itu terjadi? Karena adanya asimetri informasi yang tidak berimbang, di mana idealnya agent atau pengelola itu memiliki informasi yang sama dengan pemilik, tapi kenyataannya pengelola itu biasanya memiliki informasi yang lebih besar, kekuasaan yang lebih sehari-hari yang lebih jelas terhadap informasi yang dia miliki, sehingga dia bisa menggunakan ketidakseimbangan informasi itu untuk kepentingannya dia. Disinilah timbul kemudian nanti yang disebut dengan prinsip transparansi, harus transparan, apalagi di pemerintah, di mana pemerintah itu sebagai agent tujuannya adalah bagaimana mensejahterakan kesejahteraan pemberi amanat, yaitu masyarakat gitu. Tapi karena pemerintah yang menguasai informasi, maka masyarakat kadang-kadang terkelabui kan tidak adanya transparansi. Disitulah prinsip transparansi itu penting. Begitu pula dengan perusahaan harus menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya transparansi untuk memberikan laporan informasi kepada pemiliknya. Nah, bentuk konflik keagenan antara pihak satu dengan pihak yang lain yang ada di perusahaan itu contohnya bisa tadi yang sudah kita bahas, yaitu manajer dengan pemegang saham. Manajer ini lebih tahu, contohnya dia bisa saja ngomong, oh saya lagi butuh transportasi, saya butuh kendaraan, tapi ternyata kendaraan ini tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan, tapi lebih banyak untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini konflik keagenan itu ya, manajer dengan pemegang saham. Yang kedua, pemegang saham dan atau manajer dengan krediturnya. Yang punya uang itu kreditur, yang ngasih utangan kepada perusahaan itu kreditur. Tetapi ternyata manajer atau pemegang saham yang diutangi itu menggunakannya tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Dan yang ketiga adalah pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritaslah yang berhak untuk mengelola perusahaan dan berhak menentukan manajer, melakukan pengawasan di situ dan lain sebagainya, dan dia dengan keputusan-keputusannya itu bisa saja tidak melihat keputusan kepentingan pihak-pihak minoritas. Disinilah kemudian maka desain perusahaan itu ada pengelola, tapi pemegang saham itu nanti mempercayakan pengawasannya kepada komisaris, kemudian nanti kepentingan publik yang minoritas itu di handle atau diatasi dengan komisaris atau pengawas independen atau bahkan direktur independen untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Artinya tidak punya kepentingan dengan perusahaan secara khusus kecuali hanya mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Nah, dalam dunia keuangan secara makro, maka ada pihak-pihak keuangan, pelaku-pelaku keuangan ini yang nanti bisa dikelompokkan secara makro menjadi dua, yaitu pihak penyedia modal atau provider atau savers atau investor, dan pihak pengguna modal atau users atau borrowers atau peminjam modal ini. Nah, dari sisi fungsinya bisa dikelompokkan menjadi dua, pihak penyedia dana dan pihak pengguna dana. Sedangkan secara makro dalam ekonomi makro, maka ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga atau masyarakat, household, kemudian perusahaan non-keuangan, pemerintah, dan perusahaan keuangan. Masing-masing secara makro dia juga bertindak sebagai penyedia, tapi juga bertindak sebagai pengguna. Nah, coba dipikirkan, rumah tangga atau masyarakat itu kira-kira secara makro dia lebih banyak sebagai pengguna atau penyedia. Begitu juga dengan perusahaan non keuangan, dia lebih banyak sebagai penyedia modal atau pengguna modal. Begitu juga pemerintah, apakah pemerintah ini sebagai pengguna atau penyedia, dan juga perusahaan keuangan. Sekali lagi, semua pelaku ini secara makro mereka juga sebagai penyedia juga sebagai pengguna. Tapi pertanyaannya, lebih banyak yang mana? Nanti netnya itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak sebagai penyedia atau lebih banyak sebagai pengguna? Nah, coba silakan dipikirkan, ini sebagai tugas untuk nanti kita diskusikan. Dan kemudian perpindahan modal dari penyedia ke pengguna ini bisa secara langsung, artinya
penyedia modal itu langsung memberikan modalnya kepada pengguna atau penyedia, tetapi dalam banyak kasus dan sebagian besar ini perpindahannya tidak langsung. Ini perpindahan melalui bank dan lembaga keuangan lain. Di Indonesia kebanyakan adalah lewat bank. Bagi yang ingin tahu tentang bank dan lembaga keuangan, silahkan lihat di video saya untuk bagian perbankan dan lembaga keuangan untuk memberikan gambaran bagaimana sih sebetulnya mekanisme kerja bank dan lembaga keuangan ini, sehingga memfasilitasi perpindahan dana dari penyedia kepada pengguna, yang pengguna nanti adalah memutarkan modal itu untuk kemudian memberikan keuntungan sebagai penyedia melalui perbankan dan lembaga keuangan lain. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Bagi yang baru melihat video ini, nanti bisa melihat video-video manajemen keuangan yang lain, perbankan dan lembaga keuangan juga. Nanti silahkan bisa dilihat di channel YouTube saya untuk menambah pengetahuan Anda. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.